Subuh belum sepenuhnya pergi saat Kinara sudah terbangun. Dengan tubuh lelah, ia menyapu lantai rumah yang luas, menyeka meja, mencuci baju, menjemur, hingga akhirnya berdiri di dapur. Rumah besar itu seperti ladang tak berujung, tapi hanya ia satu-satunya pekerja di dalamnya. Belum ada yang bangun. Suara penggorengan mulai berbunyi, wangi nasi goreng menyebar perlahan. Kinara menyiapkan sarapan untuk semua. Ibu mertua, ayah mertua, dua adik iparnya, Dita yang sudah menikah dan membawa anak, serta Yoga yang masih kuliah. Dan tentu saja, untuk dua anak kembarnya, Raffi dan Rizky, serta suaminya, Ricky. Tak ada ucapan terima kasih. Tak ada pelukan hangat. Yang ada hanyalah permintaan, sindiran, dan perintah. Waktu terus berjalan. Setelah menyiapkan makan, menyuapi anak-anak, dan memandikan mereka, Kinara mengecek jam. Sudah hampir pukul 7. Ia buru-buru mengganti pakaian, menyambar tas kerja, dan bersiap pergi. Namun, suara tajam ibu mertuanya menghentikannya di depan pintu. Enak banget. Langsung pergi. Terus siapa yang bersin semua ini? Suara buruk Mini terdengar seperti cambuk. Maaf Bu, hari ini saya ada meeting pagi. Nanti pulang kerja saya cuci piringnya. Jawab Kinara lirih tapi sopan. Gak usah nyuruh-nyuruh. Ibu gak mau kecapean. Mau kamu suruh adikmu juga? Mereka bukan pembantu. Bentak buruk Mini. Tidak ada satupun anggota keluarga Ricky yang membela Kinara. Bahkan Ricky sendiri diam. Hanya menatap kosong sambil menyeruput kopi. Hati Kinara perih. Ia menggigit bibirnya, menahan amarah yang menggelegak. Akhirnya ia membereskan piring kotor dengan cepat, meletakkannya di tempat cuci piring, dan berlari keluar rumah sambil menggendong anak-anaknya yang masih rewel minta peluk. Motor bututnya meraung pelan, membelah jalan pagi yang masih lengang. Di dalam hati, Kinara berdoa, "Ya Allah, beri aku kekuatan. Bukan untuk bertahan, tapi untuk tidak hancur." Di kantor, Kinara nyaris terlambat. Tapi Allah masih menyayanginya. Meeting belum dimulai. Ia menarik napas lega, duduk, dan kembali menjadi profesional. Namun, saat waktu istirahat datang, tatapannya kosong. Ia merasa lelah. Bukan hanya fisik, tapi jiwa. Ia membiayai 10 orang di rumah itu. Suaminya, Ricky, bahkan tak memberinya uang sepeser pun sejak mereka menikah. Uang gajinya langsung diserahkan ke ibu mertua. Kinara mulai bertanya dalam hati, apakah ini masih cinta, atau hanya kebodohan? Dan di saat itu, sahabatnya, Sari, duduk di depannya. Mengangkat alis. Ngelamun lagi? Mau kesambet setan? Kamu, Kin. Kinara tersenyum hambar. Tapi hari itu, senyum itu menjadi awal dari segalanya. Kin, kamu itu aneh ya. Udah tahu keluarga suamimu jahat, tapi tetap nurut terus. Ucap Sari sambil menyodorkan kopi sachet ke arah Kinara. Kinara menghela napas. Aku takut. Sar. Aku takut jadi istri yang gak berbakti. Aku takut dosa. Aku cuma pengen jadi istri dan ibu yang baik. Lalu kamu pikir mereka itu siapa? Malaikat? Kamu tahu sendiri kan? Ricky gak pernah nafkahin kamu. Ibunya cuma bisa nyuruh. Adik-adiknya cuma bisa numpang hidup. Sampai kapan kamu mau diinjak? Kinara terdiam. Kalimat itu seperti tamparan yang lama ia abaikan. Kin, aku tuh temen kamu. Dari kuliah. Aku tahu kamu perempuan kuat. Kamu dulu bisa hidup sendiri sejak umur 20 tahun. Tanpa orang tua. Tapi sekarang, kamu kayak kehilangan jiwamu. Mata Kinara berkaca-kaca. Ia mengangguk perlahan. Aku sayang sama mereka. Sar. Terutama Ricky. Aku pikir, cinta bisa membuat semuanya baik-baik saja. Sari menatapnya tajam. Cinta gak bikin kamu buta, Kin. Tapi kamu yang menutup mata. Kinara tertunduk. Ia mengaduk-aduk kopinya yang sudah dingin. Dan saat ia mengangkat kepala,
Sari menunjukkan ponselnya. Lihat ini. Di layar, terpampang jelas foto Ricky sedang bergandengan tangan dengan seorang wanita di sebuah kafe. Wanita itu bukan Kinara. Rambutnya terurai, bajunya mewah, dan mereka tampak mesra. Ini bukan kamu kan? Tanya Sari dengan suara rendah tapi tegas. Kinara merasakan tubuhnya gemetar. Hatinya seperti diremas. Dadanya sesak. Ia hanya mampu mengangguk pelan. Aku lihat mereka langsung. Aku sempat ambil fotonya diam-diam karena Ricky kenal aku. Tapi aku gak sempat videoin. Maaf ya. Gak apa-apa. Sar. Ini udah lebih dari cukup. Jawab Kinara. Suaranya nyaris tak terdengar. Itu adalah momen ketika hatinya benar-benar retak. Ia merasa telah dihina, dikhianati, dan dianggap tidak berharga. Aku kirim fotonya ke kamu. Simpan. Kamu perlu punya bukti kalau nanti mau bawa ini ke jalur hukum, ucap Sari. Kinara hanya mengangguk. Tapi dalam hatinya, ada satu tekad mulai tumbuh. Ia tak akan tinggal diam lagi. Malam itu, saat pulang kerja, Kinara masuk rumah dengan langkah yang berbeda. Ia tak lagi menyapa siapapun. Ia hanya ingin bertemu anak-anaknya. Namun begitu masuk, ia langsung disambut omelan buruk Mini. Gara-gara kamu gak masak, kami semua jadi boros beli makanan. Kamu ini egois. Kinara hanya menoleh sebentar, lalu menjawab tenang. Kalau gak mau beli, ya masaklah sendiri. Ibu ini bukan cuma ibu kamu, Kinara, bentak buruk Mini. Kinara berdiri di tengah ruang makan. Semua mata tertuju padanya. Ia berkata tegas. Mulai hari ini, aku gak akan masak lagi. Gak akan bersih-bersih lagi. Aku sudah lelah jadi babu kalian. Suasana langsung sunyi. Tidak ada yang berani menjawab. Kinara menoleh, berjalan ke kamar, dan menemukan kedua putranya menangis. Raffi dan Rizky luka di siku dan lutut. Siapa yang nyakitin kalian? Tanya Kinara dengan suara bergetar. Bibi dorong kami, katanya kami nakal, jawab Raffi pelan. Hati Kinara remuk. Ia obati luka itu dengan tangan gemetar. Dalam hati, ia bersumpah. Mulai malam itu, dia tak akan lagi membiarkan siapapun menyakiti anak-anaknya. Termasuk ayah mereka sendiri. Pagi itu, Kinara tidak bangun untuk memasak. Tidak juga membersihkan rumah seperti biasanya. Ia hanya fokus pada dua hal, menyiapkan anak-anaknya, dan menunggu babysitter yang baru ia sewa, Nia. Anak-anaknya terlihat bahagia. Bahkan meski baru pertama bertemu Nia, mereka langsung merasa nyaman. Kinara sudah memesan sarapan secara online. Tidak ada satupun anggota keluarga Ricky yang bangun saat subuh. Dan ia tak peduli lagi. Semua tugas rumah kini ia abaikan, tanpa rasa bersalah. Tak lama kemudian, ibu mertuanya bangun dengan muka kesal. Kinara, ini rumah kenapa kayak kapal pecah? Mana sarapan? Kamu pikir rumah ini hotel? Kinara tetap santai mengenakan jaket kerjanya. Ia menatap ibu mertuanya tanpa rasa takut. Oh iya, Bu. Mulai hari ini, aku gak akan masak dan gak akan bersihin rumah lagi. Selama ini aku yang membiayai hidup kalian, tanpa nafkah dari Ricky. Aku sudah cukup lelah. Bisa-bisa aku mati berdiri. Ibu mertuanya melongo. Kalau kamu gak kerjain, siapa yang akan kerjain semua ini? Terserah, jawab Kinara singkat sambil melangkah keluar rumah. Ia melirik Ricky yang baru keluar kamar. Baju kusut, rambut berantakan. Ia belum siap kerja karena Kinara memang tak menyiapkan apapun. Kinara, kamu belum setrika bajuku. Mana sarapanku? Bentak Ricky. Kinara menoleh sebentar. Mulai hari ini dan seterusnya, aku gak akan urus kamu lagi, Mas. Kamu bilang gak butuh aku, kan? Ricky terdiam. Tak siap menerima balasan seperti itu. Kinara naik ke motornya. Dengan kepala tegak, ia pergi kerja seperti biasa. Tapi kali ini, ada semangat yang berbeda di matanya.
Di kantor, Sari langsung menyadari perubahan itu. Ini baru sahabatku. Kamu kelihatan kuat lagi. Kinara tersenyum. Aku memang pernah hilang. Tapi sekarang aku kembali. Aku adalah Kinara yang dulu, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Setelah jam kerja selesai, Kinara tak langsung pulang. Ia mampir ke minimarket untuk membeli banyak makanan dan camilan, khusus untuk anak-anak dan juga Nia. Ia juga membeli perlengkapan tambahan, termasuk lemari makanan untuk disimpan di kamar anak-anaknya. Namun saat keluar dari minimarket, ia melihat sesuatu yang membuat hatinya kembali panas. Mobil Ricky terparkir di seberang jalan. Dan di dalam, tampak jelas Ricky bersama Citra, wanita dalam foto yang dikirim Sari. Mereka bergandengan, tertawa, dan masuk ke butik mewah. Kinara tahu betul, itu bukan butik sembarangan. Harga bajunya jutaan, bahkan puluhan juta. Tapi Ricky tak pernah memberinya uang sepeser pun. Dengan cepat, Kinara mengambil foto mereka. Ia menyimpannya rapat-rapat, karena bukti itu akan berguna suatu hari nanti. Malam itu, anak-anaknya terlihat sangat bahagia. Mereka makan dengan lahap, lalu diajak salat dan bermain. Kinara menyadari, hanya dengan sedikit kebebasan dan cinta, anak-anaknya bisa tertawa seperti ini. Saat mereka tertidur, Kinara duduk di samping tempat tidur, menatap wajah mungil Raffi dan Rizky. Allah, jaga mereka. Karena mulai malam ini, aku akan berjuang bukan untuk siapa-siapa lagi, tapi untuk mereka. Dan untuk diriku sendiri. Sudah seminggu berlalu sejak Kinara berhenti melayani keluarga Ricky. Rumah itu kini benar-benar seperti kapal pecah. Piring kotor menumpuk, lantai lengket, dan mainan berserakan kemana-mana. Kinara tetap pada pendiriannya. Ia hanya membersihkan kamar anak-anak. Sisanya, dibiarkan seperti itu. Semua penghuni rumah, termasuk ibu mertua dan adik iparnya, mulai merasakan sendiri kerasnya rumah tanpa pembantu tak dibayar, bernama Kinara. Ia tak lagi tidur satu kamar dengan Ricky. Kini ia tidur bersama anak-anaknya dan Nia. Bahkan, ia membayar Nia lebih agar bisa menginap dan membantu menjaga anak-anak selama ia bekerja. Suatu malam, Ricky menggedor pintu kamar anak. Kinara, kita harus bicara. Keluar sekarang. Kinara membuka pintu dan melangkah keluar. Ia tidak ingin anak-anak mendengar amarah ayahnya. Di ruang tamu, Ricky sudah menunggu dengan wajah memerah. Kamu kenapa berubah? Gak mau tidur sama aku? Gak mau masak? Gak mau urus rumah? Kamu ini istri durhaka. Kinara menatap tajam. Kalau aku istri durhaka, kamu suami apa? Kamu selingkuh. Kamu gak pernah nafkahin istri dan anakmu. Kamu bahkan lebih peduli keponakanmu daripada anakmu sendiri. Kamu asal tuduh, bentak Ricky. Kinara merogoh tasnya, mengeluarkan semua nota bulanan dan bukti transfer. Lihat ini. Tiap bulan aku keluarin lebih dari 10 juta buat biayai hidup kalian semua. Itu belum termasuk kuliah adikmu dan makan sehari-hari. Uang dari kamu? Nol. Ricky terdiam. Nafasnya tersengal. Dan satu lagi, ucap Kinara, menatap tajam. Aku tahu kamu tidur di hotel bareng Citra. Aku punya fotonya. Bahkan bukti check-in pun aku simpan. Kini wajah Ricky benar-benar pucat. Aku sudah cukup sabar. Tapi ini bukan sabar. Ini kebodohan. Dan aku sudah berhenti jadi bodoh. Kinara melangkah ke dalam kamar, meninggalkan Ricky yang terduduk lemas di sofa. Hari-hari berikutnya, keluarga Ricky mulai menyerangnya satu persatu. Buruk Mini mengomel setiap hari. Dita, adik iparnya, bahkan berani membentaknya. Tapi Kinara tak tinggal diam. Ia membalas dengan ketegasan, membungkam satu persatu dengan fakta dan bukti. 2 minggu setelah itu, Kinara mendapat kabar yang mengejutkan dan memuaskan. Adik iparnya, Dita, ternyata hamil di luar nikah.
Keluarga laki-laki yang menghamilinya sempat tidak mau bertanggung jawab. Tapi setelah Pak Dirga, ayah mertua Kinara, mengancam, mereka terpaksa menikahkan anaknya dengan Dita secara siri. Kini keluarga Ricky tercoreng nama baiknya. Semua tetangga mulai bergunjing. Kinara hanya mengawasi dari jauh, dengan senyum tipis yang tak bisa ia tahan. Karma, pikirnya, datang tepat waktu. Dan belum habis sampai di sana. Beberapa hari kemudian, Kinara mendapat kabar bahwa Ricky dan Citra tertangkap basah oleh polisi. Ia sendiri yang melaporkan dan menyerahkan bukti-buktinya. Ia datang ke hotel itu bersama polisi. Saat pintu kamar dibuka, Ricky ketakutan. Citra bersembunyi di kamar mandi. Kinara hanya berdiri di luar ruangan, merekam semuanya dengan kamera ponsel. Mas Ricky, ini hadiah dari aku. Semoga bahagia bersama Citra di balik jeruji nanti, ucapnya datar. Ricky dan Citra dibawa ke kantor polisi dengan kepala tertunduk. Dan Kinara? Ia hanya menatap malam itu dengan mata tenang. Sebab akhirnya, keadilan mulai berpihak padanya. Beberapa hari setelah sidang cerainya selesai, Kinara berdiri di ruang tengah rumah itu, rumah yang sejak dulu dia cicil sendiri, kerja siang malam, banting tulang, bahkan sempat mengambil pekerjaan tambahan hanya demi bisa lunas sebelum pernikahan. Kini, rumah itu benar-benar miliknya. Tak ada lagi Ricky. Tak ada lagi status istri. Hanya Kinara dan anak-anaknya. Tapi belum juga ia sempat menikmati tenangnya suasana. Pagi itu keluarga mantan mertuanya datang kembali. Bu Rukmini, Pak Dirga, Dita dan Yoga, semua berdiri di depan pintu dengan koper. Kami gak punya tempat lagi. Kinara, bolehkah kami tinggal di sini dulu? Suara Bu Rukmini terdengar seperti petir di siang bolong. Kinara berdiri di ambang pintu. Tak mempersilakan masuk. Maaf Bu, Pak. Rumah ini bukan lagi milik kalian. Bahkan dari awal pun bukan. Kalian hanya menumpang. Dan sekarang, aku tidak mengizinkan siapapun masuk ke sini lagi. Dita melangkah maju. Tapi aku punya anak. Kin, kamu tega sama keponakanmu. Kinara menatap tajam. Keponakan yang kamu biarkan mendorong anakku sampai terluka? Kamu pikir aku lupa? Pak Dirga mencoba menengahi. Kinara, jangan begini. Ayah, potong Kinara. Ricky cuma bayar DP. Semua cicilan, biaya renovasi, sampai listrik dan air, aku yang bayar. Kalau ayah atau ibu merasa punya hak, silakan bawa bukti ke pengadilan. Bu Rukmini mulai menaikkan suara. Kamu gak tahu balas budi, Kinara. Kinara hanya tertawa pelan. Balas budi? Kalau kalian tahu artinya, kalian gak akan pernah memperlakukan aku seperti pembantu. Sekarang, aku beri kalian waktu 1 jam untuk pergi. Jangan tinggalkan satupun barang di rumah ini. Mereka semua terdiam. Bahkan Dita yang biasanya galak hanya bisa menunduk. Satu persatu mereka masuk untuk mengemasi barang. Kinara berdiri di lorong, mengawasi, memastikan tak ada satupun jejak mereka yang tertinggal. Tidak ada baju, tidak ada boneka anak, tidak ada panci, tidak ada aroma. 1 jam kemudian, mereka keluar. Wajah lesu, kepala menunduk. Tidak ada satupun yang berani menatap matanya. Pintu tertutup perlahan. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, rumah itu benar-benar hening. Tidak ada suara omelan, tidak ada suara bentakan, tidak ada orang asing yang mengatur hidupnya. Kinara berjalan ke kamar anak-anak. Ia peluk Raffi dan Rizky dengan erat. Hari ini, rumah ini, benar-benar rumah kita, Nak. 1 hari setelah mengusir keluarga Ricky, Kinara mendapati pesan di ponselnya. Dari nomor tak dikenal. Isinya singkat. Kami cuma ingin main sebentar dengan cucu-cucu kami. Kinara mendengus. Selama ini, tak pernah sekalipun mereka menyentuh Raffi dan Rizky dengan tulus. Tapi kini, setelah diusir dan jatuh miskin, mereka tiba-tiba ingin akrab. Namun demi anak-anak, Kinara akhirnya membuka pagar.
Ia izinkan mereka bertemu, hanya di depan rumah. Tak ada yang masuk. Anak-anak pun hanya diam. Tak ada pelukan. Tak ada tawa. Mungkin mereka pun merasakan dinginnya kasih sayang yang dipaksakan. Setelah itu, Kinara kembali menutup pagar. Ia tak menoleh lagi. Hari-harinya mulai tenang. Rumah jadi bersih, hangat, penuh tawa anak-anak. Nia, sang babysitter, menjadi sahabat dan penolongnya. Mereka bertiga seperti keluarga kecil yang utuh, meski tanpa sosok ayah. Namun luka di hati Kinara tak bisa cepat sembuh. Ia masih sering terbangun di malam hari, duduk sendiri di ruang tengah, hanya untuk memastikan semuanya benar-benar nyata. Bahwa ia tidak lagi dikurung oleh omelan ibu mertua. Bahwa ia tidak lagi menjadi budak yang bahkan lupa bernapas. Kinara mencoba untuk memaafkan, tapi ia tahu, rasa itu belum bisa dipaksa. Ia melihat anak-anaknya menggambar di ruang tengah. Di kertas putih, ada gambar 3 orang berpegangan tangan, ibu, dan 2 anak laki-laki. Tidak ada sosok ayah di sana. Kenapa nggak digambar ayahnya? Nak? Tanya Kinara lembut. Raffi menjawab, polos. Soalnya ayah lebih sayang sama Tante Citra, Bu. Kinara terdiam. Tenggorokannya tercekat. Tapi ia hanya membelai rambut Raffi dan Rizky. Kalian hebat. Kalian kuat. Sama seperti ibu. Malamnya, ia duduk di kamar, memandangi sisa-sisa nota dan bukti keuangan selama 4 tahun hidup bersama Ricky. Ia mengumpulkannya dalam satu map, lalu memasukkannya ke dalam laci besi terkunci. Ia tidak mau membuangnya. Belum. Karena ia tahu, orang seperti Ricky bisa saja datang kembali. Dengan 1000 wajah dan 1000 alasan. Tapi kali ini, Kinara tidak akan rapuh lagi. Suatu malam, Nia yang sedang menyiapkan makan malam berkata pelan, "Bu, kamu luar biasa." Kinara tersenyum. "Aku cuma perempuan biasa yang terlalu sering disakiti." "Justru karena itu, Bu, ibu jadi luar biasa." Kinara memandangi anak-anaknya yang sedang bercanda. Ia tahu, kebahagiaan yang mereka miliki hari ini adalah hasil dari keberanian yang selama ini ia pendam. Dan luka-luka itu, biarlah tetap ada. Agar ia tak pernah lupa bahwa dulu, ia pernah dicintai tanpa dihargai. Beberapa minggu berlalu. Kehidupan Kinara semakin stabil. Pekerjaan di kantor berjalan lancar. Anak-anak tumbuh ceria dan sehat. Ia bahkan mulai menata ulang taman kecil di halaman depan, menanam bunga warna-warni yang dulu tak pernah sempat ia sentuh. Setiap pagi, Raffi dan Rizky akan berlari ke pelukannya, menyodorkan gambar-gambar baru mereka. Dan setiap malam, Kinara akan membacakan dongeng sebelum mereka tidur. Semuanya tampak damai. Hingga pada suatu sore, saat Kinara hendak pulang kerja, ia melihat mobil hitam terparkir di depan rumah. Di dalamnya, Ricky. Tubuhnya terlihat lebih kurus, wajahnya lelah, dan matanya sayu. Ia berdiri tepat di gerbang. "Kinara, aku mau ketemu anak-anak." "Boleh?" Suaranya pelan, hampir memohon. Kinara berdiri diam. Tatapannya datar, tidak penuh amarah, tapi juga tak menyimpan harap. "Kenapa sekarang?" tanyanya. Aku kehilangan segalanya. Kerjaan, teman, keluarga, semuanya," ucap Ricky. "Kamu kehilangan karena perbuatanmu sendiri." "Aku tahu. Tapi aku ayah mereka." Kinara menatap rumahnya, lalu kembali menatap Ricky. "Ayah yang mana, Mas? Yang tak pernah menyuapi mereka? Tak pernah peluk mereka saat sakit? Yang lebih pilih beli baju untuk wanita lain daripada susu anak-anaknya?" Ricky terdiam. Kinara mendekat. Suaranya pelan tapi tajam. "Kamu tahu kenapa aku gak balas kamu dengan kekerasan? Karena aku mau kamu menyaksikan semuanya. Menyaksikan aku berhasil. Tanpamu." Ricky menggertakkan gigi. "Jadi kamu gak akan izinkan aku ketemu mereka?" Kinara menghela napas. "Bukan sekarang. Mungkin nanti.
Tapi bukan karena kamu minta. Tapi karena anak-anak yang ingin. Dan sejauh ini, mereka bahkan gak pernah bertanya soal kamu. Ricky menunduk. Ia tahu tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Tanpa sepatah kata, Kinara melangkah masuk. Ia menutup gerbang dengan tenang. Ricky berdiri di luar, sendirian, ditemani senja yang muram. Di dalam rumah, Kinara disambut pelukan hangat dari Raffi dan Rizky. Ibu pulang. Kinara mencium mereka satu persatu. Ibu, aku gambar lagi. Lihat ini. Rizky menunjukkan gambar 3 orang berdiri di taman. Seorang wanita dan 2 anak laki-laki. Masih tidak ada ayah. Dan Kinara tak merasa gambar itu kurang. Sebab sekarang, hatinya sudah penuh. Bukan karena seseorang mengisi, tapi karena ia berhasil memperbaiki dirinya sendiri. Kinara menatap langit dari jendela kamarnya. Ya Allah, terima kasih. Bukan karena kau buat aku lupa, tapi karena kau buat aku kuat mengingat semuanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kinara tidur, tanpa beban di dadanya. Waktu tak pernah berhenti berjalan, dan luka tak selamanya menganga. Kinara kini hidup sederhana bersama 2 buah hatinya. Tak ada kemewahan, tak ada gelimang harta. Tapi di rumah kecil itu, cinta tumbuh tanpa syarat. Raffi dan Rizky tumbuh menjadi anak-anak yang lembut dan kuat. Mereka tahu, ibu mereka pernah dihancurkan oleh cinta yang salah, tapi tak pernah menyerah. Ricky? Entahlah. Ia masih muncul sesekali, mencoba menjadi bagian dari hidup yang dulu ia abaikan. Tapi Kinara sudah tak lagi berharap. Ia memilih untuk menanam masa depan, bukan menghidupkan kenangan yang penuh duri. Hidup mengajarkannya banyak hal. Tentang cinta, kesetiaan, dan harga diri. Dan satu hal yang tak pernah ia lupa, bahwa perempuan seperti dirinya, bukan untuk diinjak, tapi untuk dihormati. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Cerita ini kami persembahkan untuk siapapun yang sedang bertahan dalam luka, dan sedang mencari kekuatan di tengah runtuhnya harapan. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa tekan tombol like, klik subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah inspiratif selanjutnya. Tulis juga di kolom komentar, dari kota mana kamu menonton video ini? Semoga yang like dan subscribe diberi rezeki yang lancar, keluarga yang hangat, dan kekuatan untuk menjalani hari-hari yang tak mudah. Amin ya robbal alamin.